Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah janji dengan kalian kalau Dokter Samira hari ini 2 kali diundang tidak datang, maka aku akan menceritakan suatu cerita rahasia, aku bilang ya. Bismillah. Aku punya cerita, ini dari negeri dongeng. Pada suatu hari di negeri Konoha, salah satu pemakannya namanya DRL. Di tahun 2023, dia membeli salah satu perusahaan minuman kolagen dengan inisial NL. Kalian tebak sendiri lah ya, nama NL apa ya. Dia pada waktu itu beli saham 10%, sekitar 16 miliar. Dia bayar pajak pada waktu itu ya. Beliau diangkat jadi komisaris, mempromosikan produk itu juga, dan produk itu juga cukup dikenal oleh masyarakat. Lalu beberapa saat kemudian, brand tersebut itu memeriksakan lab brand minuman fiber yang sangat terkenal namanya FT ke Amerika. Lalu hasil brand itu mengandung cyanide pada waktu itu dan minta untuk saya mengulurkan. Pada waktu itu saya menolak, saya sempat berdebat, saya sempat dalam meeting aku sempat menolak, tapi dikatakan ini kan edukasi dong. Oke, saya bilang kalau untuk edukasi saya bersedia, saya bilang kalau untuk menyerang saya tidak mau. Pada waktu itu saya buat video untuk edukasi, lalu stop sampai di situ. Aku tidak ada menyerang personal, aku tidak ada menyerang kemana-mana, karena videoku khusus untuk edukasi. Lalu beberapa saat kemudian, aku disetting untuk mendapatkan rekor muri oleh brand NL tersebut. Ini di Konoha ya, sekali lagi ini dongeng ya ceritanya ya. Ini DRL, bukan aku tadi ya, sorry ya. Lalu pada tahun 2025, pemilik brand NL ini datang ke DRL. Terus dia bilang ke DRL, waduh valuasi kita turun, dia bilang. Lalu dia pengen jual perusahaan ini ke saudaranya, dia bilang, betul saudaranya ada yang mau, dia bilang. Tapi valuasi itu kan bilang aku nggak mau lah, aku bilang. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa, Dokter Richard akan dikembalikan, Dokter Richard DRL akan dikembalikan full, dia bilang. Ya udah, kalau DRL-nya punya itikat baik, karena dari beli punya itikat baik, akhirnya ya udah dijual aja. 2 minggu kemudian, DRL waktu itu inget banget sih sebenarnya, nggak sampai 1 bulan, 2 minggu kemudian brand minuman kolagen NL itu berkolaborasi dengan wanita bertopeng. Itu sangat mengejutkan sih, karena kan untuk bikin kolaborasi besar seperti itu pastinya nggak cukup dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ya. Mereka lakukan live besar-besaran, kolaborasi besar-besaran. Nah, yang saya nggak habis pikir, brand tersebut dan wanita bertopeng tersebut secara, ini bukan lagi edukasi menurut saya, secara brutal dan bertubi-tubi menyerang minuman kolagen brand lain inisialnya L, milik influencer, salah satu influencer terkenal di Konoha, inisialnya Miha. Sebut aja namanya Michelle lah ya, kalian tebak sendiri ya sisanya ya. Secara bertubi-tubi, saya kasihan banget saya ngeliatnya. Secara bertubi-tubi, bukan hanya produknya, tapi juga pribadinya, fashionnya, seperti daerah. Saya cuma cukup saya pada sini. Saya nggak mau ada tambahan lain ada di sini. Dan beberapa saat kemudian, brand NL dan wanita bertopeng tersebut mendapatkan harga murah. Demikian dongeng saya hari ini. Minggu depan kalian datang, saya akan kasih dongeng lagi selanjutnya. Dok, dengan kata lain artinya persaingan bisnis. Silakan kalian tebak RL itu siapa, FT itu siapa. Silakan kalian bisa tebak sendiri. Ya sekali lagi ini adalah Persaingan bisnis cukup jahat ya. kejamnya persaingan bisnis di dunia cukup lah. Tapi dokter disingkirkan dari cerita itu Konoha tadi ini. cukup. Nanti itu dokter yang cerita secara hukum tadi. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada majelis yang sudah menyidangkan dengan objektif dan kepada JPU yang sudah memanggil saksi dengan appropriate ya, dengan baik, dengan pas, tapi saksi tidak hadir. Untuk yang umroh 3 orang kami pahami, tapi untuk yang lain ini yang pertanyaan kami. Kami khawatirkan ini saksi ini tidak mau hadir karena memang kalau saksi di atas sumpah itu ada ancaman pidana. Kalau dia berbohong diancam 7 tahun, kalau dia merugikan terdakwa diancam 9 tahun. Jadi kami melihat di sini ada keraguan, kekhawatiran dari saksi karena di mana saksi sebelumnya itu ada yang tidak cocok
kemarin ada saksi dengan inisial E dengan inisial N, ini saling tidak cocok. Maka kalau yang satu benar, yang satu akan dipidana 7 sampai 9 tahun penjara karena kebohongannya dalam kesaksian di pengadilan. Mungkin ini yang membuat saksi-saksi ini khawatir untuk hadir karena ada fakta-fakta yang disembunyikan, ada kebenaran-kebenaran yang ditutupi. Oleh karena itu ya kami mengharapkan silakan hadir. Kita sudah siapkan 10 sampai 20 klaster pertanyaan untuk masing-masing saksi untuk membuka fakta-fakta hukum ini secara terang benderang. Jadi kami tunggu kehadirannya di Kamis pekan depan. Dok, tadi soal Pengalihan penangguhan lainnya ditolak untuk Ditolak sementara lagi. gimana? Nggak apa-apa, biar saya menjadi apa ya, menjadi bukti hukum di Indonesia. Izin ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Aduh, duduk lilit. Kambing. Oh, sorry, Mam. Mana ini? Ya sampai dulu. Sampai dulu, Mbak. Mbak. Iki, panggil Ki. Oke. Terima